kita udah mulai dengan interferensi ya, minggu lalu kalau seingat saya. Kita udah mulai sebelum libur kalau nggak salah ya. Tentang masalah koherensi, interferensi yang udah ya, betul nggak? Ada yang ingat sampai di mana? Saya ingat saya udah mulai soalnya, udah koherensi. Interferometer yang udah belum? Udah ya? Sampai pola intensitas Pak kalau nggak salah. Pola intensitasnya. Oke. Baik, kalau gitu saya review dikit terus langsung lanjut ya. Jadi ada dua model interferensi, yaitu model interferensi pembelahan amplitudo, di mana titik-titik di muka gelombang itu yang dipakai sebagai sumber gelombang sekunder. Dan yang kedua adalah interferensi yang itu tadi wavefront splitting, titik muka gelombang itu yang dibelah, yang satu lagi amplitudo. Yang amplitudo itu di lapisan tipis itu misalnya, yang dimana amplitudonya terpecah menjadi yang dipantulkan dan diteruskan. Kalau yang Young itu masuk yang ke dalam wavefront splitting atau muka gelombang ya, pembelahan muka gelombang, di mana muka gelombangnya titik-titik di muka gelombang menjadi sumber gelombang sekunder yang baru. Dua upaya itu adalah upaya untuk mendapatkan sumber gelombang yang koheren. Koheren itu artinya bagian fasanya itu saling terikat ya. Jadi sumber gelombangnya tidak ngaco sendiri-sendiri, nanti tidak, hasilnya bukan interferensi kalau kayak gitu, hanya rata-rata aja ya. Tapi ada ikatan, ada hubungan, tidak mesti sama sih, boleh beda. Kalau bisa bedanya tetap ya, kalau berubah pun harusnya pelan, berubahnya relatif terhadap waktu pengamatan. Nah, salah satu contoh yang paling populer itu adalah interferometer yang dimana kita menggunakan wavefront splitting, yaitu muka gelombang yang pertama itu dilewatkan kepada dua celah yang berdekatan, sehingga dua celah yang berdekatan ini menjadi sumber gelombang sekunder yang koheren. Nah, ini kita pelajari dari tingkat 1 barangkali ya, udah dasarnya caranya sama, yang kita pakai untuk menganalisa bagaimana pola yang terjadi pada layar yang jauh. Kita mempelajari tentang jauh, tapi seingat saya juga udah menjelaskan kalau tidak jauh pun juga tidak apa-apa, yang penting bagaimana selisih fasa antara gelombang dari S1 dan S2 itu ketika sampai di detektor ya, agar dia interferensinya saling menguatkan, maka selisih fasanya harus kelipatan dari 2V. Kalau fasa di S1 dan S2 itu tidak ada bedanya ya, kalau mereka initial phase-nya, fase awalnya sama dengan 0 alias tidak ada beda fasanya. Atau kalau dinyatakan dalam perjalanannya ini, panjang jalan yang ditempuhnya, maka tempat-tempat yang memiliki posisi sedemikian sehingga R1 dan R2 itu berselisih kelipatan lambda akan menghasilkan interferensi yang maksimum di sini. Akan tetapi kalau di layar itu kebetulan interferensinya minimum, gelap, itu jadi karena selisih jaraknya itu setengah lambda atau ditambah kelipatan bulat dari lambda ya, jadi setengah lambda, 3/2 lambda dan seterusnya. Itu berlaku untuk yang jarak pendek, maksudnya layar dengan celahnya pendek maupun yang jauh ya. Nah, dari situ bisa diturunkan ya, pola intensitas yang di layar itu oleh dua berkas tersebut bisa kita ungkapkan sebagai kurang lebih konstanta, lalu E0 kuadrat ini adalah amplitudo yang ada di titik pengamatan yang ditimbulkan oleh masing-masing sumber gelombang sekunder ini, 1 plus cos theta, cos delta V ya, di mana delta V ini adalah selisih fasa antara S1 dan S2 di titik pengamatan, di titik P ini. Nah, tentu saja angka 1 ini bisa dieliminir dengan mengubah cos ini dengan menggunakan rumus sudut ganda 2 cos kuadrat min 1 ya. Oke, saya cek dulu. Apakah kalian bisa melihat slide saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Baik, nah, jadi kalau kita pakai rumus sudut ganda, satunya akan hilang karena ini menjadi 2 cos kuadrat delta V per 2 min 1 ya, jadi hilang. Maka kita nanti akan punya bahwa intensitasnya bisa dinyatakan sebagai 4I0 cos kuadrat. Nah, ini sebetulnya ini adalah selisih fasanya yang K kali delta R ini karena jarak ya. Kalau delta V yang di belakang ini adalah karena selisih fasa di titik sumber
S1 dan S2 ya, maksudnya celah S1 dan S2 bisa sih ada selisih fasa. Tapi kalau misalnya S1 dan S2 tidak ada selisih fasa, maka suku yang kedua ini 0 tentu saja ya. Dan selisih fasa di titik pengamatan murni disebabkan oleh karena beda lintasan ini saja. Sehingga polanya akan diberikan oleh 4I0 cos kuadrat delta V per 2. Tapi delta V itu fasa, jadi kalau yang di layar kalian lihat bukan fasa, nanti kalian lihat adalah jarak ya, di mana posisi-posisinya. Nah, jaraknya itu tergantung pada sudut pengamatan ini. Jadi nanti kalau pengen tahu di layarnya ya delta V ini diubah menjadi jarak ya, jarak di layar K delta R. Nah, delta R-nya itu kalau titik pengamatannya jauh dari sumber di sini di celah ini, bisa berkasnya bisa dianggap sejajar, maka nanti si delta R-nya bisa dinyatakan sebagai d sin theta ya. Lalu syarat-syarat maksimum minimum tadi bisa Anda ungkapkan di dalam sin theta ya. Ini semua sudah kita pelajari minggu yang lalu ya. Ini pola interferensinya sederhana sekali. Kalau dinyatakan ini sebetulnya bukan delta tapi V yang gede ya. Jadi pada dasarnya maksimumnya terjadi di 0, 2, V, 4V. Ini adalah kalau fasa awal di S1 dan S2-nya itu 0 ya, artinya mereka fasa awalnya kembar di situ sama. Kalau tidak kembar ya tentu saja ini pola ini bisa geser ke kanan ke kiri ya, tergantung berapa selisih fasanya. Tapi jarak antar puncak-puncaknya tetap akan 2V ya, nggak akan berubah ya, cuma geser aja gitu. Atau kalau dinyatakan di dalam sin theta, di mana sin theta itu adalah sinus sudut yang dibentuk oleh garis penghubung antara celah dengan layar, dengan posisi di layar ya, di percobaan Young, maka sebagai gantinya 2V, 2V dan seterusnya itu adalah lambda per D ya, 2 lambda per D dan seterusnya. Kalau ini sudah menggambarkan posisi di layar. Kenapa ya? Karena sin theta itu kurang lebih sebanding dengan posisi di layar. Pembandingnya adalah jarak layar dengan isi ya, dengan celahnya. Dan di bawah ini saya berikan gambar, ini gambar punya saya memang. Nah, waktu buat slide-nya belum jadi di slide Anda mungkin Anda nggak punya ini, baru saja. Ini gambar saya potret sendiri menggunakan laser hijau yang tersedia komersial ya. Saya beli lewat Tokopedia aja, harganya murah, cuma 50.000, 60.000-an gitu. Tapi karena terang sekali, mesti hati-hati kalau memakai ya, jangan disorotkan mata orang gitu. Dan itu juga yang menyebabkan kalau Anda lihat polanya ini agak janggal ya. Yaitu di tengahnya ini terang sekali, panjang sekali. Harusnya di tengah sekali ini ada gelap, saya beritahu. Jadi sama seperti yang lainnya. Kenapa kok bisa tidak ada gelap? Gelapnya lenyap. Potret ini saya ambil sebetulnya di pintu, bahkan pintu kamar mandi yang saya pakai sebagai alas nih ya. Karena saking terangnya, dia memantul. Jadi pintunya itu memantulkan cahaya ini. Memantul, Anda bisa bayangkan saking kuatnya dia memantul baur ke kiri ke kanan ya. Maka akibatnya dua maksimum utama yang paling tengah ini pantulan baurnya ke kiri kanannya menindih atau menghilangkan gelapnya ini, nggak kelihatan di tengah ya. Karena memang betul-betul terang sekali ya. Sangat terang sekali. Anda bisa lihat ini minimum-minimumnya yang ada di sini ya. Dan pola ini saya buat dengan menggunakan peralatan sederhana sekali yang ada di dapur ya, yaitu cetakan kue yang dari aluminium itu. Kalau Anda tahu suka ada kan ya cetakan kue atau apa yang dari aluminium. Mengapa dipakai aluminium? Karena kalau digores hasil goresannya tidak cenderung rata, tidak bergerigi lah ya. Kalau Anda pakai kertas akan bergerigi ya. Tantangannya yang paling sulit sebetulnya adalah membuat jarak celahnya yang sangat sempit sekali. Saya memakai jarak celah mungkin setebal kertas 80 mg itu saja. Jadi saya mempergunakan silet yang zaman dulu. Anda tahu silet yang zaman dulu yang cuma lembaran itu kan sangat tipis tuh. 2 itu saya jepitkan ke kertas. Saya goreskan hati-hati di aluminiumnya, lalu saya sorot dengan lampu lasernya nyaris nempel ke kertasnya itu. Kemudian saya amati pada jarak ini ada jarak sekitar 3 meter ya, 2 meter sampai 3 meter itu bisa diamati. Ya lalu saya membuat percobaan beberapa yang lainnya, cuma memang sangat terang sekali jadi bahaya di mata ya. Sampai titik tertentu kadang kalau nyorotnya ke lantai putih habis itu dimatikan, mata kita masih melihat warna lantainya agak kemerah-merahan itu. Jadi aneh ya. Untuk
Anda nanti RBL itu boleh juga barangkali kalau mau nyoba merekonstruksi untuk ini ya, kelihatannya mudah tapi ya lumayan ya kalau dikerjakan di rumah nggak semudah di laboratorium yang ada meja optik dan lain-lain. Baik, dan saya kira saya juga sudah melakukan penjelasan tentang lapisan tipis ini ya, yang gelas itu. Pada dasarnya ini berbeda dengan yang pertama, yaitu ini pembelahan amplitudo di sini kan, di titik A ini gelombang terpantul dan ada gelombang yang diteruskan gitu ya. Kita bahas 2 berkas saja di sini modelnya. Itu sudah menghasilkan analisa yang cukup baik gitu. Nah, berkas E1 dan E2 ini berbeda panjang lintasannya. Yang satunya dari sini langsung sampai titik D, kemudian yang kedua itu mesti terpantul di dalam dulu sampai di sini. Ini tegak lurus. Jadi artinya D dan C ini berada di muka gelombang yang sama. Nah, titik yang berada di muka gelombang sama ini ternyata berselisih fase tentu karena yang satunya menempuh jarak lebih jauh gitu. Tapi pada dasarnya Anda mengamati superposisi atau penjumlahan dari 2 berkas. Jadi kayak percobaan Young. Cuma perbedaannya sekarang beda lintasannya dibentuk oleh karena pantulan ini ya, bukan karena menyudut itu, tapi karena pantulan ini. Sudut ini sih sebetulnya nanti pada prakteknya bisa kecil sekali juga ya. Nah, jadi berarti pekerjaan Anda menyatakan selisihnya ini tentu saja ya. Jadi artinya berapa selisih lintasannya delta R-nya, yaitu selisih antara ABC dikurangi AD ini ya. Satu. Kedua adalah masalah flipping, masalah penambahan fasa ya. Ini kalau dari medium yang indeks biasa ringan ke berat, maka ini akan mengalami penambahan fasa V atau 180 derajat. Sedangkan ini tidak, karena ini keluar ke medium yang ringan lagi ya. Jadi yang berkas E1 selain ada masalah K delta R, ada KR di sini, ada tambahan fasa V gitu. Sehingga ketika kita hitung selisih fasa totalnya di sini ya, saya tidak step by step karena ini review ya, udah ini. Delta V selisih fasa dari 2 dan 1 itu selain karena panjang lintasan ini yang 2ND per cos theta dan seterusnya ini, ada V ini yang disebabkan oleh karena yang berkas satunya mengalami penambahan fasa atau pengurangan fasa sebesar V ya. Nah, akibatnya Anda punya delta V yang seperti di percobaan yang itu bentuknya 4V, dN cos theta per lambda 0 minus V ya. Ini delta V-nya memainkan peranan persis seperti di yang ya. Nah, sehingga kalau Anda mau tahu intensitasnya ya masukkan saja ke rumus yang tadi, wong sama kok. Cos kuadrat delta V per 2 gitu. Akan tetapi karena ada fasa tadi V di sini di dalamnya itu dibagi 2 yang menjadi V per 2, maka cos kuadratnya ini cosnya berubah menjadi sin ya, karena cos 90 derajat min alfa atau alfa min 90 derajat itu sama dengan sin. Ini kuadrat, jadi nggak masalah dia menjadi min atau plus ya. Jadi bedanya dengan yang percobaan yang di sini Anda mendapatkan sin, bukannya mendapatkan cos ya, mendapatkan sin. Nah, di sini Anda perhatikan baik-baik bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pola intensitasnya adalah sudut pengamatan tentu saja, kemudian N indeks bias relatif ya dari gelas yang di tengahnya itu relatif terhadap yang di luar. Kemudian lambda nolnya adalah panjang gelombang yang di luar atau di hamba udaranya, demikian juga dengan ketebalannya. Pada prakteknya Anda hanya bisa melakukan ini mengamati pola interferensinya kalau lapisannya tipis, karena kalau lapisannya tebal-tebal itu nanti mendapatkan sumber koherennya susah gitu ya. Jadi udah terlalu banyak noise, terlalu banyak gangguan. Jadi kalau D-nya ini terlalu tebal dibandingkan lambda, maka kan dia menempuh jarak jauh dan itu akan banyak susah lah Anda punya materi yang murni dan sebagainya. Jadi ketika dia mantul balik sampai di sini ke sana udah nggak koheren lagi sama yang di situ gitu. Sehingga tidak bisa diamati pola intervensinya, makanya itu bisa diamati pada lapisan-lapisan tipis ya. Nah, minggu lalu kalau nggak salah sampai di sini ya. Dan ini karena udah saya ulang lagi, saya harapkan Anda lebih ingat lagi ya. Tapi kadang kalau nggak ada kuis malah nggak belajar, nggak ingat juga ya. Nah, kita lanjutkan sekarang dengan lanjutannya yang baru ya, ini interferometer pembelahan amplitudo ya. Jadi ini sebetulnya tadi yang lapisan tipis itu untuk menyiapkan yang ini juga gitu ya. Jadi geser dikit kita. Ini sebetulnya seperti lapisan tipis aja, cuma perbedaan lintasnya ditempuh dengan cara yang berbeda ya. Jadi pertama gini, kita punya sumber cahaya, ini panahnya kemana-mana sebetulnya mau mengatakan sumber cahaya yang dipakai itu sumber cahaya broad yang lebar ya, jadi tidak hanya fokus ke satu arah. Gitu. Kuncinya ada di sini nih. Di tengah ini kita sempatkan balok gelas yang disebut dengan half mirror. Half mirror itu adalah cermin sebelah, dalam arti
cermin ini akan memantulkan sebagian cahaya yang sampai di dia dan meneruskan sebagian cahaya yang sampai di dia ya. Ya idealnya mungkin 50% pantul, 50% terus gitu. Ya tapi nggak perlu seperti itu. Yang penting ada yang dipantul, ada yang diterus. Dan lapisan pemantulnya itu diletakkan di bagian bawah sini. Ya di bagian bawah ini dikasih coating untuk menjadi lapisan pemantulnya gitu. Maka berkas cahaya sampai di sini ini belum kebelah, dia akan belok sedikit mengalami pembiasan, tidak masalah ya. Kemudian di titik inilah mulai analisisnya di titik B. Di titik B itu karena ini cermin sebelah separuh ya, half mirror, sebagian akan dipantulkan ke atas seperti ini. Kemudian di sini ada cermin pemantul full ya, pemantul 100% pemantul. Dia akan memantulkan berkasnya, kemudian masuk ke sini, tentu saja dia akan retrace ya, akan menelusuri jarak yang sama dengan ini ya, karena ininya lurus gitu. Kemudian sampai di sini sebetulnya kalau dibahas komplitnya dari sini dia bisa ada yang kepantul ke sana lagi, ada yang ini, tapi kita teruskan yang diteruskan aja ya, sampai ke detektor yang di sini ya. Kemudian tadi sebagian dari cahaya yang di B tadi ada yang diteruskan menuju C, lupakan C sementara waktu, anggap seperti nggak ada. Dia sampai di E lalu dia terpantul balik. Ketika sampai di B, B ini kan half mirror, separuh pantul, separuh terus gitu ya. Jadi sampai di sini akan ada yang dipantulkan ke arah sini. Sehingga kita nggak urus yang diteruskan tentu saja ya. Sehingga yang sampai di F ini adalah dua macam berkas. Yang satu berasal dari D, yang satu berasal dari E gitu. Nah, pada prinsipnya berarti perbedaan lintasan antara dua cahaya ini diatur dengan cara Anda mengatur lengan-lengan interferometernya ini, panjang lengannya itu ya, dihitung dari titik ini. Panjang ke sana dan ke sini ya. Kalau yang ini misalnya Anda fix ya, Anda skrup nggak bergerak, maka Anda bisa ngatur yang satunya ini, Anda maju mundurkan untuk membuat perbedaan panjang lintasan yang ditempuh. Jadi K delta R, berarti delta R-nya. Nah, kemudian mengapa ini ditaruh cermin C ini? C ini kurang lebih singkatan dari kompensator ya, pemberi kompensasi. Itu supaya dalam perhitungan Anda gampang. Jadi gini, Anda lihat bahwa berkas yang ke atas ini, dia itu melewati gelas ini 2 kali. Ya, jadi waktu ke atas dan waktu balik, itu dia melewati berkas gelas ini 2 kali. Jadi kalau secara fasa dia mengalami penambahan fasa sebesar 2 kali K delta jarak di sini ya, delta yang ada di dalam ini. Dan K-nya K di dalam gelas juga gitu ya, bukan K di udara gitu. Nah, supaya perhitungannya gampang, cahaya yang ke kanan ini itu juga kita lewatkan gelas yang sama persis jenisnya dengan ini, kecuali bahwa dia bukan half mirror gitu ya, dari gelasnya aja. Maka Anda bisa lihat dia juga dilewatin 2 kali, jeduk-jeduk gitu. Ya, jadi artinya yang berkas diteruskan ke kanan juga mengalami penambahan fasa sebesar 2 kali lintasan optik yang ada di dalam C ini. Karena mereka berdua sama, maka tidak ada selisih fasa yang ditimbulkan antara berkas 1 dan berkas 2. Karena dua-duanya mengalami melewati gelas yang sama, berjarak sama juga. Ya, jadi penambahan fasa di sini dan di sana itu sama, sehingga perhitungan Anda gampang. Anda menganggap kedua gelas ini tidak ada aja, seolah-olah pokoknya berkasnya ke sana balik, yang ke situ juga balik gitu. Nah, tetapi sama seperti yang di lapisan tipis tadi, Anda mesti memperhitungkan pembalikan fasanya ya. Jadi ketika terpantul di sini, berkas yang ke kanan ini mengalami penambahan fasa V ya, 180 derajat satu kali. Kemudian ketika masuk ini dung kepantul di sini dari ringan ke berat juga mengalami penambahan fasa V. Jadi berkas yang ke kanan ketika sampai di detektor itu penambahan fasa yang ditimbulkan karena refleksi sebesar 2V. Kemudian untuk berkas yang diteruskan ke atas itu ketika mantul di sini dia mengalami penambahan fasa V. Karena dari udara ke gelas ya, ke gelas kan berat. Tetapi setelah itu dia tidak mengalami apa-apa karena di sini dia cuma masuk terus keluar ke sini lagi gitu ya. Jadi bukan dipantulkan, tidak ada penambahan fasa. Jadi kalau begitu antara satu berkas dengan berkas lainnya ada selisih fasa sebesar V yang ditimbulkan oleh karena pemantulan. Lalu selisih fasa yang lain tinggal Anda hitung dari selisih jarak lengannya saja yang ditempuh dari B ke D sama B yang ke E ya. Selesai itu analisisnya tadi. Ini slide tadi sudah saya jelaskan semua. Ya, jadi analisa perubahan fasanya tadi sudah saya jelaskan ya, yang tambah V tambah 2V. Jadi selisih lintasan optiknya aja
berarti adalah K, B, D, B, F, B, B. Intinya adalah K yang ke atas mantul balik ke bawah sampai ke detektor, kemudian ke kanan, ke mantul sampai detektor. Tapi lintasan terakhirnya ke detektor kan nggak penting sebetulnya ya, karena dua-duanya menempuh jarak yang sama, jadi tidak menimbulkan selisih fasa. Jadi yang bagian ini juga dalam perhitungan selisih fasa buang aja gitu. Jadi prinsipnya tinggal ini aja, ke atas bawah, ke kanan, balik ke kiri. Itu saja yang menimbulkan selisih fasa karena jarak ya. Lalu masalah V ini adalah karena tadi yang satunya 2V, yang satunya V, jadi selisihnya 1 kali V. Sudah sebetulnya Anda sudah punya delta V ini berasal dari pemantulan yang seperti itu, pada dasarnya kayak percobaan Young juga, jadi tinggal masukkan ini delta V-nya di percobaan Young itu, selesai. Ini adalah hanya tekniknya aja, sebetulnya ada dua teknik ya. Kalau menggunakan broad source sumber yang lebar, spektrum pancarannya ke beberapa arah, maka nanti pola yang Anda amati itu berupa lingkaran ya, berupa lingkaran. Tapi kalau berkasnya itu sangat terarah, lalu cerminnya agak disudut-sudutkan, itu Anda bisa mengatur supaya pola yang diamati di sini berupa garis-garis gitu ya. Nah, pola intensitasnya tadi sudah saya bilang, masukkan ke percobaan Young saja, polar si interferometer Young, tentu jadi sin ya, karena ada V tadi kan, P per 2, jadi akan jadi sin, jadi mirip dengan lapisan tipis tadi. Selanjutnya analisanya sama persis, tidak perlu saya ulang lagi. Kapan maksimum, kapan minimumnya, dan seterusnya ya. Tapi yang menarik mungkin Anda lihat di sini, ini cos theta ya. Jadi sebetulnya kalau tetanya kecil, sudut theta itu adalah sudut penyimpangannya terhadap arah aksis dari sumbu-sumbu ini tadi. Mana ya? Ini aja lah yang dipakai ya. Jadi seberapa melenceng dari aksis-aksisnya ini aja. Maka kalau ininya tetanya kecil aja, cos theta kan mendekati 1 ya. Jadi ini nggak terlalu banyak berperanan. Jadi nanti maksimum minimumnya 2D ditentukan oleh 2D saja, lalu M lambda 0 ya. Memang nanti ringnya yang menentukan ya cos theta ini lebih, kan sudut beda dikit akan bernilai berbeda nanti posisinya. Nanti mesti di translate menjadi posisi gitu ya yang ditentukan di situ. Nah, oke, itulah yang interferometer Michelson ya, atau kalau Anda kenal di fisika relativitas khusus, pendahuluannya dan sebagainya, itu Michelson-Morley. Dia mempergunakan interferometer itu sebagai pewaktu jam ya. Jadi untuk mendeteksi selisih fasa yang sedikit sekali. Jadi kalau silakan Anda baca barangkali di bagian membuktikan tidak adanya ether itu ya. Jadi kalau ini dibayangkan kayak kapal gitu, ke sana balik sini, kapal balik ke sana ke sini, lalu udara di sekitarnya ether atau ruang angkasa itu ya, di ruang angkasa itu sebagai ethernya. Kalau dia bergerak, mestinya kalau ini kapal lalu berada di air ya, tentu saja kecepatan relatif ya. Ada kecepatan air, lalu kecepatan kapalnya gitu-gitu. Maka ada unsur perubahan kecepatan ketika dia menempuh jarak yang ke sana, lebih rumit ya perhitungannya. Karena apa? Karena jaraknya kecepatannya bisa berbeda. Bayangkan ini kapal lalu berada di dalam air. Nah, airnya kalau mengalirnya ke kanan misalnya, maka kalau yang ini akan mengalami kesanan didorong, waktu balik dilawan gitu. Kalau yang ini akan menceng gitu ya, pulang pergi akan sama gitu. Nah, dalam percobaan Michelson-Morley dengan mengasumsikan kayak seperti itu ya, jadi kayak air ada itu, ternyata hasilnya itu tidak diamati ada perbedaan karena perbedaan kecepatan di sini. Kalau kecepatan yang berbeda kan waktu tempuhnya berbeda. Kalau waktu tempuhnya berbeda, Anda akan memiliki beda fase juga, tapi bukan ditimbulkan oleh karena jarak ya. Beda fase yang disebabkan oleh karena kecepatan dari ini, gelombangnya menjalar ini, kayak di efek Doppler itu loh sebetulnya. Ya, tapi agak beda sih ya. Kalau Doppler itu kan sebetulnya gelombang kalau sudah ngalir di Doppler itu kecepatannya nggak berubah walaupun dipancarkan oleh objek yang bergerak ya, kurang tepat sih. Ini lebih tepatnya ya kayak kapal tadi itu ya. Ternyata tidak diamati adanya perbedaan fasa yang ditimbulkan oleh karena mereka memiliki kecepatan yang berbeda. Jadi sebetulnya yang diincar di pola interferensi di sini adalah bahwa maksimum minimumnya itu akan berubah gitu ya. Tempat tadinya maksimum menjadi minimum atau bergeser dan sebagainya gara-gara ada selisih fasa yang ditimbulkan oleh karena perbedaan kecepatan. Nah, di dalam pembahasan saya yang baru saja bukan itu. Dalam pembahasan saya sebelumnya itu kecepatannya memang udah kita ambil sama, selalu sama, C absolut ya. Beda fasanya ditimbulkan karena perbedaan jaraknya.
Baik, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Tidak ada. Oke, masih bisa diikuti? Layar masih bisa terlihat? Masih, Pak. Oke, makasih. Kita lanjutkan ya. Sekarang ini yang salah satu alat yang canggih, namanya interferometer Fabry Perot, nama orang ya ini ya, Fabry Perot. Dia sesuai dengan yang saya tulis di sini, pembelian amplitudo. Jadi ini adalah amplitude splitting. Ini sama sebetulnya dari sisi prinsip mirip dengan di ini mirip dengan apa lapisan tipis itu saja, gitu. Tapi ini pembahasannya lebih lengkap gitu ya. Jadi pada dasarnya Anda punya semacam rongga yang dibentuk oleh dua cermin kayak gini gitu ya. Ada cermin satu, ada cermin dua. Ini nggak setebel ini gambarnya nggak realistis ya. Saya cuma ambil aja mana supaya nggak usah gambar gitu. Nah, di dalamnya ada cermin dengan cermin. Lalu ini cahaya datang masuk, kemudian akan terpantul-pantul berkali-kali di sini. Sebetulnya tadi di lapisan tipis juga gitu. Cuma pas mengerjakannya kita bertahan sederhana aja seolah-olah cuma dua berkas. Harusnya sih enggak juga gitu ya, harusnya komplit. Nah sekarang di sini kita lakukan komplit nanti. Kita lakukan secara lengkap, harusnya kayak gini berarti. Berkas itu terpantul, setiap kali terpantul ada yang lolos diteruskan, setiap kali terpantul ada yang lolos diteruskan terus gitu. Jadi yang diteruskan ini dijumlah. Kalau Anda lihat di sini lensa itu hanyalah supaya pola ini bisa Anda tangkap dalam jarak yang tidak terlalu jauh, tapi Anda bisa menggunakan rumus untuk medan jauh gitu. Jadi ini lensa pemfokus ya. Jadi kalau berkasnya cukup paralel difokuskan kan cepet-cepet ketemu dia. Jadi Anda tidak usah mengamati di yang jauh sekali gitu ya. Nah, jadi kalau begitu ini analisanya sama dengan tadi berarti sebenarnya yang lapisan tipis itu. Antara dua berkas yang berturutan itu akan ada beda fase. Beda fasenya ditimbulkan oleh karena selisih lintasan. Tapi nanti kalau mau lebih teliti lagi bisa ada karena pemantulan gitu misalnya ya. Ini nggak ada bedanya dengan yang tadi sesungguhnya ya. Jadi bayangkanlah bahwa ini ada cermin yang tipis sekali. Ini saya sebut half mirror juga, HM ya, half mirror. Ini juga half mirror ya. Jadi bisa meneruskan dan bisa memantulkan sebagian gitu ya. Nah, tetapi tidak separuh-separuh. Nanti Anda akan lihat yang bagus yang kayak apa. Nah, jadi setiap kali sampai ke sisi dalam di sini dia akan terpecah dua antara yang dipantulkan yang diteruskan. Kemudian di sini akan gitu lagi dipantulkan dan diteruskan. Jadi rongganya ini biasanya kosong, katakanlah udara, di sini juga udara gitu. Jadi cerminnya ada di sini saja dan biasanya tipis saja gitu. Kita nggak bahas ketika cahayanya gelombangnya ada di dalam lapisan tipisnya yang ada di sini supaya sederhana ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga, jadi kita bahas dulu dua berkas ya, walaupun dia berpantul berkali-kali, kita bahas dua berkas, tentu hasilnya tidak berbeda dengan yang tadi dong, sama saja gitu. Cuma strateginya kalau Anda mau mengikuti cara penurunannya, intinya gini, yang parameter yang diketahui itu jarak ini antara cermin ini D. Kemudian sudut datangnya ini. Nah, sudutnya ini juga sama, sudut pantul, sudut ini di dalam sama. Sesungguhnya itu di dalam lapisan cermin tipis di sini itu ada pergeseran sedikit ya. Kayak di gambar mana ya? Gambar ini kan ada pergeseran sedikit, gitu ya. Tapi karena cerminnya tipis, jadi pada dasarnya itu kita abaikan saja. Jadi kita anggap seperti garis lurus saja seperti itu ya, tidak mengurangi ketelitian hasilnya gitu. Nah, jadi mari kita hitung selisihnya berarti ditentukan oleh ini yang disebut dengan selisih lintasan antara berkas 1 dan berkas 2 itu berarti bagian sini masih sama, hanya ditentukan oleh satunya menempuh P2, P3, yang satunya harus ini kan kayak tadi lagi. Ya, jadi dari P2, P4, P5 itu yang selisihnya. Jadi Anda harus menghitung P2, P3 berapa, P2, P4, P5 berapa dinyatakan dalam D dan sudut theta. Nah, oleh karena itu kita mulai misalnya P2, P3 ini. P2, P3 ini tegak lurus, jadi bisa Anda lihat dari sini, kalau ini sisi miringnya yang ini, panjang ini P5, P2 ini ya. Ini berarti yang P2, P3 itu adalah P2, P5 dikalikan dengan sinus theta ya. Tinggal sekarang kita mikir P2, P5-nya berapa ya? Nah, ini kan simetrik. Ini kalau diteruskan dia dibelah dua gitu ya. Jadi P2, P5 itu sebetulnya adalah 2 kali lipat dari separuh kaki segitiga ini ya. Nah, separuh kaki segitiganya ini tidak terlalu sulit ya. Separuh kaki segitiganya ini Anda pakai yang ini boleh, Anda pakai yang di bawah ini juga boleh, sama saja. Yang separuh di sini. Bisa dinyatakan dengan D dan theta ya. Dari sudut di sini adalah theta, ini separuhnya dibagi dengan D adalah tangen theta ya. Jadi dengan begitu
si separuhnya ini adalah D kali tangen theta. Berarti P2 P5 itu adalah 2D tangen theta gitu ya. Jadi bisa Anda peroleh itu 2D tangen theta. Lalu sisi P2 P3 berarti sama dengan 2D tangen theta dikalikan dengan sinus theta. Nah, tangen itu kan sin per cos ya. Sin per cos. Maka di sini Anda lihat itu ada 2D sin kuadrat theta dibagi dengan cos theta. Itu berasal dari P2 P3 ya. Kemudian yang satunya yang ini. Yang ini panjang 2 kali pantulan ini, itu kan berarti sama aja dengan 2 kali lipat salah satu lah yang ini. Sedangkan ini kalau Anda lihat dari sudut theta itu tidak lain apa? Gampang kan ya. Ini kembali pakai yang D-nya. Itu D dibagi sisi miring itu tidak lain adalah cos theta. Berarti kalau gitu sisi miring adalah D dibagi cos theta. Ini dia, D dibagi cos theta. Karena dia 2 kali druk makanya 2D per cos theta. Itulah selisih panjang lintasan antara berkas yang sampai di P3 dan yang di P5 ya. Nah, hati-hati dengan lapisan tipis yang tadi, ini udara-udara, makanya indeks biasa tidak terlalu kita khawatirkan di sini ya. Jadi kalau ini Anda gabung, Anda bisa lihat di sini dengan segera. Ini 2D per cos theta-nya sama. Jadi dalam kurungnya adalah 1 minus sin kuadrat. 1 minus sin kuadrat adalah cos kuadrat. Cos kuadrat dibagi cos menjadi cos theta. Ternyata hasilnya sederhana sekali. Hasilnya cuma 2D cos theta. Ya, jadi hasilnya mirip-mirip dengan percobaan yang awal ya, hanya 2D cos theta. Nah, jadi kalau begitu, beda fase karena beda lintasan jarak tempuh itu adalah K delta R ya. Jadi 2KD cos theta atau 4VD per lambda kali cos theta. Ini lambda di rongga itu ya. Nah, tetapi kalau kita memperbolehkan misalnya pas pantulan bisa terjadi beda fase juga, ini juga bisa dipakai untuk faktor koreksi karena ketebalan itu barangkali ya kan ada di sana. Yang nantinya untuk pekerjaan kemudahan itu seringkali kita abaikan aja, tapi sekarang misalnya untuk kelengkapan kita cantumkan ya. Ini katakanlah beda fase karena tiap kali terpantul gitulah. Mantul itu ada ekstra fase sebesar VR per 2. Jangan terlalu risau dengan pembagi duanya, ini sebetulnya nanti tujuannya dikalikan 2 supaya hilang aja. Ini cuma menyatakan aja ya. Jadi kita nyatakan sebagai VR per 2 besarnya gitu ya. Maka koefisien refleksi lengkapnya berarti harusnya besarnya kali EI VR per 2 ini. Ini kalau setiap kali terpantul ada tambahan fasa sebesar VR per 2. Jadi tambahan fasanya sudah VR per 2, bukan VR ya. Nah, oleh karena itu sekarang kita bisa ngitung. Jadi kalau kayak gitu, ini refleksi ya, maka semua gelombang yang diteruskan sebelah kanan dari interferometer yang di sana, Pak, suaranya hilang, Pak. masih? Halo? Baru muncul lagi. Baru muncul ya? Tadi sempat hilang. Bisa didengar suara saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, slide juga udah kelihatan ya? Sudah juga, Pak. Oke, baik. Nah, jadi ini tadi kan berkasnya ini diteruskan ya, bukan cuma 2 gini, jadi banyak ya. Ini pantul lagi, banyak lagi, keluar lagi terus gitu. Tetapi Anda tahu pasti setiap 2 berkas berturutan itu selisih fasa karena beda lintasan itu 2D cos theta. 2D cos theta. Jadi fasa yang berikutnya pasti nambah sebesar 2D cos theta. Yang berikutnya, yang ke atas ya, makin ke atas gitu. Setiap ke atas keluar satu lagi 2D cos theta dibandingkan yang sebelumnya. Ya. Sedangkan dari sisi koefisien refleksi tentu akan ada tambahan yang tadi. Jadi sekarang kita bahas aspek yang kedua. Kalau ini E0 berarti yang lewat di tengah ini udah diteruskan, transmitted. Berarti T kali E0. Ini udah hitung bersih nih, neto ya. Jadi transmitted T kali E0. Artinya T itu menyatakan koefisien transmisi perbandingan amplitudo yang di tengah ini dengan yang datang ya. Kemudian ini TE0-nya. TE0 itu meluncur sampai di sini
pecah jadi 2, yang keluar berarti transmitted lagi, kali dengan T lagi. Ya, jadi T kali T lagi akan mendapatkan T kuadrat E0. Ini dari sisi koefisien transmisi dan amplitudo, bukan dari fase ya. Fasenya tadi udah dihitung terpisah. Sedangkan yang belok ke kiri dan belok ke kanan sana, ini T-nya dapat tambahan karena refleksi, jadi di sini T kali R, lalu di sini refleksi lagi T kali R lagi, jadi T kali R kuadrat ini yang ke sana, ya, R kuadrat T. Lalu ketika dia di sini diteruskan, kali T lagi berarti, 1 kali transmisi lagi. Maka yang keluar di sini R kuadrat T kuadrat E0. Nah, jadi 2 berkas yang beturutan, Anda bisa lihat perbandingannya, ini T kuadrat E0, ini R kuadrat T kuadrat E0, jadi dikalikan R kuadrat dibandingkan ini. Kenapa? Wajar, karena dia mengalami 2 kali refleksi. Ya, yang berikutnya itu dibandingkan dengan yang sebelumnya, dia ketambahan 2 kali refleksi. Refleksi pertama di sini, refleksi pertama kedua di situ. Nah, selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Jadi, 2 faktor tadi kita perhitungkan, ya. Jadi, yang satu masalah transmisi dan refleksi, yang satunya lagi penambahan fase oleh karena panjang lintasan. Jadi, kita jumlahkan semua amplitudo ke atas ya, yang ke atas. Tadi T kuadrat E0, yang berikutnya nambah fase kita sebut VL, di mana VL itu ini ya, K delta R ini, karena selisih lintasan, 2 berkas. Kemudian R kuadrat T kuadrat E0 tadi, R kuadratnya karena 2 kali refleksi. Kemudian untuk berkas berikutnya lagi ya tinggal diperoleh sama dengan ini, yaitu dikalikan lagi, nambah lagi VL lagi, makanya di sini menjadi 2 VL yang dari sisi fase, lalu kalikan R kuadrat lagi, jadi R pangkat 4 T0 kuadrat. Nah, dan seterusnya, tiap kali ke kanan maju lagi, selalu Anda harus kalikan dengan EIVL kali R kuadrat, selalu begitu. Terus gitu. Nah, Anda jumlahkan seluruhnya. Nah, dengan jelas dari proses pembentukannya, Anda bisa lihat bahwa itu adalah deret geometri ya, karena setiap suku diperoleh dari suku sebelumnya dikalikan dengan suatu konstan, ya, sesuatu yang konstan. Jadi, Anda akan punya deret geometri ini ya. Ini saya T kuadrat E0-nya saya tarik keluar. Karena ini jumlah tak hingga, terpantul sampai tak hingga, maka Anda bisa memakai rumus jumlah tak hingga deret geometri. Mudah-mudahan masih ingat ya. A dibagi 1 minus R kan gitu ya, R rasionya ini dia. Ini dia gitu. Nah, sekarang di dalam notasi ini yang akan kita pakai selanjutnya, ini V-nya nggak pakai L lagi, V aja karena udah dibundel. Udah disatukan antara karena selisih lintasan maupun kalau ada karena refleksi ya, VR. Nah, Anda tahu kenapa tadi dibagi 2? Karena 2 kali refleksi R kuadrat berarti ini dikalikan 2 pas enak gitu. Ya, jadi ini adalah suku tambahan kalau ada pergeseran fase karena refleksi ya. Nah, jadi kita udah punya ini amplitudo yang diteruskan bentuknya seperti ini, dan Anda bisa lihat hati-hati ya, ini T dan R-nya tidak persis sama dengan ketika kita membahas RTM, RTI itu yang persis di perbatasan, karena ini sebetulnya sudah mewakili menerobos lapisan tipis cerminnya itu ya, udah neto dari itu. Kalau udah punya ini sebetulnya udah selesai. Pada dasarnya intensitas itu berbanding lurus dengan kuadrat ET ini aja ya. Jadi kalau ini ada kompleksnya kita kalikan kompleks konjugitnya aja gitu, selesai. Sisanya itu manipulasi matematik untuk membuat ini lebih sederhana aja. Maksudnya lebih mudah dipahami secara fisika. Ya, itu yang kita lakukan sekarang ini. Jadi IT-nya adalah kuadrat dari itu, tentu saja ini satuannya bukan SI, sebanding dengan ini ya, sebanding dengan ini. Jadi hasilnya kan T pangkat 4, ini kita sebut dengan I0, itu berasal dari E0 kuadrat itu ya, kita sebut I0 aja. Itu pun juga kita rada nakalan, tidak memperhatikan yang di depan yang kita belajar pertama kali, yang dipakai setengah-setengah itu ya, ini kita biarin aja, pokoknya I0 kuadrat, I0 gitu ya. Supaya nulisnya itu sederhana ini loh, I0 kuadrat, ini kita tulis I0 aja. Yang di bawahnya dengan sengaja kita tulis sebagai harga mutlak kuadrat gitu, supaya Anda ingat untuk mengalihkan dengan kompleks konjugitnya gitu. Nah, jadi kompleks konjugit yang di bawah ini gampang karena ini udah besar, jadi cuma di bawah EIV ini aja. Jadi nanti ini berubah menjadi minus. Ya, berubah menjadi minus. Nah, sebelum kita lakukan itu, mari kita lakukan penyederhanaan notasi dulu ya. Mari didefinisikan R besar sama dengan harga mutlak R kecil kuadrat, karena ini kan mirip-mirip reflektansi ya. Kemudian T besar adalah T kecil kuadrat ya, T kecil kuadrat. Sebetulnya kalau transmittansi yang benar kan ada faktor cos-cosnya dan sebagainya di situ ya. Ini cuma memberi nama lain T kuadrat aja di sini ya.
Nah, dengan menggunakan notasi yang baru ini, maka ini yang di atas menjadi T kuadrat 0, kemudian yang di bawah menjadi 1 minus R besar EIV kuadrat ya. Jadi agak mutlak tadi. Jadi ini R kuadrat, karena kecil ini besarnya dibandingkan dengan R besar. Nah, sekarang manipulasi matematik penyederhanaan dilakukan di bagian bawah ini. Di bagian bawah ini dikalikan kompleks konjugitnya ya. Jadi 1 minus R EIV, 1 minus R E minus EV ya. Jadi kompleks konjugitnya hanya bagian yang ada I aja, akar min 1 aja. Anda kalikan biasa, Anda akan dapatkan ini tentu 1 plus R kuadrat, karena ini kalau dikalikan akan saling meniadakan. Kemudian akan ada suku silangan ya, yang R, yang satunya EIV, yang satunya adalah minus EIV. Tapi karena tandanya sama-sama minus, jadi kalau minusnya Anda keluarkan dia menjadi plus ya, EIV plus E minus EV. Itu tidak lain dekat dengan kosinus kan, representasi kompleks dari kosinus. Makanya di sini ada 2R cos V ya. Ini nulisnya nggak konsisten. Ini V yang ini maksudnya V yang itu ya. Karena agak susah ngetik yang ini, yang melengkung ini. Jadi ini lupa mengubah ya. Tapi ini adalah yang itu, bukan barang yang lain. Ke kanan ini agak tricky ini, sedikit nakalan itu. Sebetulnya diilhami begini. 1 plus R kuadrat ini bisa saya nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna, yaitu 1 minus R dalam kurung kuadrat. Itu kalau Anda mau kayak gitu, Anda mesti sisipkan ke sini minus 2R plus 2R. Jadi 0 sebetulnya. Maka suku 1 minus 2R plus R kuadrat itu adalah 1 minus R kuadrat. Tetapi suku yang belakang makhluk baru yaitu 2R ya. 2R. Tapi ya nggak apa-apa. 2R minus 2R cos theta bisa disederhanakan. 2R minus 2R cos theta berubah menjadi 2R kali dengan, kan itu cos theta ya, jadi menjadi rumus sudut ganda lagi, 2 cos kuadrat min 1, dia berubah menjadi sin kuadrat ini, angka satunya hilang. Maka Anda punya di sini 2 kali lipat lagi, 4R gitu ya, 4R sin kuadrat V per 2. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah 1 minus R dalam kurung kuadrat ini ditarik keluar ya, difaktorkan keluar, makanya di sini lagi 1 minus R kuadrat. Jadi sebetulnya sama dengan ini agak panjang ini. Ini saya singkat gitu barangkali karena slide-nya biar nggak banyak-banyak ini habis di sana. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Ataukah harus saya tulis di Word supaya Anda bisa ngikuti prosesnya tadi? Mau bertanya, Pak? Boleh, silakan. Itu yang sebelumnya pemantulan. Ya, yang transmisi kan dari udara ke gelas, gelas ke udara itu T-nya sama, Pak. Ya, karena lewat barang yang sama, bukan dari gelas ke udara, udara ke gelas. Balik ke gambar yang awal tadi ya. Jadi ini kan gambarnya memang udah disederhanakan ya. Jadi proses di dalam gelasnya ini ya, toh semuanya ngalami itu kita abaikan aja. Jadi yang disebut dengan T itu adalah dari udara lewat gelas lalu keluar lagi ke udara lagi. Udah neto resultannya. Makanya tadi saya bilang nggak persis sama dengan waktu kita mendefinisikan RTM TTM yang di perbatasan itu. Ini udah dimodifikasi, disesuaikan. Jadi berapa banyak sih yang lolos ke sini gitu ya. Jadi kita tidak ngitung yang di dalamnya lagi, udah tinggal lihat yang masuk, yang keluar dibandingkan yang masuk. Kalau prosesnya lengkapnya sih sebetulnya masuk, di dalamnya ada, lalu baru keluar gitu. Ada 2 kali. Ini ketika kita nulis T ini, T kecil ini artinya sudah membandingkan langsung antara yang di luar sini dengan yang mau masuk di situ. Makanya T yang dari kiri ke tengah itu sama dengan T yang dari tengah ke luar, karena mediumnya semuanya sama. Yang di kiri, kanan maupun tengah semuanya sama. Anggaplah udara aja. Itu menjawab pertanyaan? Baik, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Kalau begitu yang ini boleh saya pakai aja ya. Jadi saya tidak perlu menuliskan apa yang saya omongkan tadi ya. Kalau mesti gitu harus ngetik di Word atau apa supaya Anda bisa ikuti. Tapi rasanya kalau Anda mau ikut toret-toret tadi sebetulnya tidak terlalu sulit ya. Jadi dengan bisa menuliskan bentuk ini, itu juga ada motivasi semacam 1 minus R, ini kan kayak reflektansi gitu ya. Nanti berapa gede sih, paling gede 1 gitu. Maka bentuk yang di atas ini bisa kita ganti ya. Bisa kita gantikan menjadi T kuadrat, ini T pangkat 4, lalu I0 masih,
Lalu yang di bawahnya ini diganti yang ini aja, yaitu 1 minus R kuadrat kali dalam kurung ini ya. Yaitu. Nah ini udah bentuknya, udah mulai bentuk standar yang biasa dipakai di dalam analisa Fabry-Pérot. Mari kita lihat. Nih, berarti E transmitted menjadi I0 T kuadrat. Nah, kita sederhanakan lagi, faktor pengalih sin kuadrat kita sebut dengan F, karena parameter F ini nanti sering sekali dipakai, yaitu tidak lain 4R per 1 minus R dalam kurung kuadrat ini. Ini definisikan aja F gitu ya. Maka dia menjadi sederhana saja ini, F kali sin kuadrat ini. Yang jelas, F ini ditentukan oleh R besar aja. R besar ditentukan R kecil, jadi ini adalah parameter dari sistemnya, bukan dari gelombangnya ya, dari sistemnya gitu. Nah, dengan menggunakan notasi ini, saya bisa sederhanakan lebih jauh lagi. Lihat faktor ini, I0 T kuadrat per 1 minus R kuadrat, itu saya sebut Imax. Maksudnya intensitas maksimum. Kok bisa? Iya, memang itu maksimum. Kan bentuk ini di bawah ini, kalau ini minimum, maka total hasilnya akan maksimum. Dan di bawah ini akan minimum, itu kalau sin kuadrat sekian ini sama dengan 0. Anggaplah F-nya nggak 0 ya, tentu ya. Nah, jadi kalau sin kuadrat ini nilainya 0, 1 plus 0 ya 1, maka ya udah ini mencapai maksimum. Nah, gitu aja. Jadi I maksimumnya adalah I0 T kuadrat 1 minus R dalam kurung kuadrat. Jangan coba-coba coret ininya ya. Nanti Anda mungkin tergoda, Pak, 1 minus R kan T kuadrat, coret-coret tinggal I0 aja. Tidak persis seperti itu ya. Ini bukan yang di TETM tadi seperti yang saya bilang tadi itu ya. Bukan di itu. Karena ini udah neto yang tadi nyebrang gelasnya dan sebagainya ya. Jadi walaupun dekat-dekat tapi tidak sama. Nah, parameter F ini penting dan dia disebut koefisien finesse ya. Koefisien finesse-nya saya nggak tahu apakah dibaca finesse tapi enggak, rasanya finesse saja. Disebut itu. Lalu fungsinya ini 1 plus F sin kuadrat V per 2 disebut dengan fungsi Airy ya. Jadi pada dasarnya inilah yang menggambarkan pola intensitasnya. Pola intensitas dari interferometer Fabry-Pérot tadi. Nah, ini contoh-contoh pola intensitasnya. Kok berupa lingkaran? Ini jawabannya. Karena sumber yang dipakai itu diffuse, jadi artinya yang arahnya ada berbagai ragam gitu. Jadi sesungguhnya ketika garis yang kita gambarkan tadi itu untuk satu berkas, satu arah aja. Jadi kalau arahnya geser sedikit, ininya juga geser sedikit semua. Nah, gitu kurang lebih ya. Jadi pola maksimum minimumnya nanti akan berbentuk berupa ring ya, cincin yang berupa cincin. Nah, dua ini menggambarkan pengaruh dari finesse-nya ini ya. Jadi ternyata kalau F-nya itu besar sekali, maka itu dikatakan high finesse, itu pola maksimumnya itu tajam sekali seperti ini gitu. Anda bisa lihat itu putihnya itu tajam. Putihnya itu sangat tajam itu. Nah, kalau finesse-nya jelek itu gendut gitu ya. Jadi pola intensitas maksimumnya turunnya lebih pelan-pelan, lebih gendut seperti itu. Tapi kalau F-nya tajam, F-nya besar itu ininya tajam. Yang diinginkan bukan yang kiri, yang diinginkan yang di kanan, karena ini nanti ada hubungannya dengan pemisahan lambda gitu ya. Jadi kita ingin supaya berkasnya terpisah kelihatan. Jadi kalau gendut gini nanti tumpuk nggak kelihatan, kalau kurus gini bisa kelihatan gitu ya. Nah, analisa selanjutnya tentang kapan terjadinya maksimum, minimum, dan sebagainya tidak terlalu sulit karena ditentukan oleh faktor sin kuadrat ini, V. Ya, jadi dia maksimum kalau sin V per 2-nya sama dengan 0. Sin V per 2 itu akan 0 kalau V-nya ini adalah, sin V per 2-nya adalah kelipatan dari V. Ya, kan sinus 0, sinus V itu 0, ya, kelipatan dari V. Atau V-nya sama dengan 2mV. Dengan M-nya 0, 1, 2, dan seterusnya gitu. Intinya saya meragukan yang nolnya, harusnya dicoret kali ya. Bentar, hati-hati itu 0 karena kalau dia 0 sinus 0 oke. So far so good, nggak apa-apa. Oke, nggak ada yang dilanggar sih kayaknya ya. Oke ya. Atau berarti kalau kita kembalikan ke sudut awalnya 2kd sin theta tambah dengan fase ini VR, itu berarti bisa dinyatakan dalam 2kd sin theta gini kali 2mv. Nah, di sini Anda bisa lihat ya bahwa sinus theta tempat posisi maksimum itu akan ditentukan oleh m ordernya, yaitu yang berkaitan dengan jari-jari ini tadi. Ya, jadi sinus theta yang berbeda berhubungan dengan m yang berbeda ya. Asumsinya kita menggunakan lambda yang sama nih ya, satu monokromatis. Nanti kalau lambdanya beda, dia beda juga gitu. Jadi
kalau lambdanya beda, K-nya beda, ya tentu saja posisi maksimumnya berbeda. Itu masalah daya pisah gitu ya. Nah, sekarang sisanya ini adalah belajar tentang apa yang disebut dengan parameter spektroskopi. Yang pertama dimulai dengan karakteristik fringy, yaitu lebar distribusi maksimumnya itu aja, itu yang maksudnya. Nah, jadi apa yang menentukan kualitas dari pola interferensinya? Dua, yaitu visibilitas. Kita udah belajar ini di minggu sebelum libur, kontras antara maksimum dengan minimum ya. Kemudian yang kedua lebar fringy. Lebar fringy itu maksudnya lebar distribusi maksimum minimumnya itu berapa gede dia. Nah, untuk visibilitasnya tadi kan ya ini untuk mempermudah perhitungan supaya cepat. I minimum sama dengan I maksimum bagi 1 tambah F itu karena dari sini itu sebetulnya. Ini kan I T sama dengan I max dibagi ini lah. Kalau dia apa namanya? Tadi minimum kan kalau sin tetanya 0 ya, itu akan menghasilkan maksimum, sin theta 0 akan menghasilkan maksimum I max, tapi kalau ininya maksimum sinusnya jadi 1, kan maksimum 1 ya, ini kuadrat nggak bisa minus, maksimumnya 1 berarti ini di bawahnya 1 plus F, nah pada saat itu berarti IT-nya minimum. Nah itulah sebabnya I minimum sama dengan I max dibagi yang dibagi dengan itu tadi ya, mana tadi, ini dia, I max dibagi 1 plus F, karena pada saat itu sinusnya nilainya 1. Nah, dengan tahu nilai ini, maka definisi visibilitas masih ingat mudah-mudahan ketika kita belajar koherensi, yaitu I max minus I min, I max ditambah I min itu kan, ya gampang lah, ini Anda udah tahu I max I minnya, tinggal ini atas Anda bagi dengan apa, I min atau I max, Anda jadikan sebagai rasio, lalu ini juga rasio ini, misalnya I max dibagi I min sama dengan 1 plus F gitu. Nah, ini juga bisa kan? Pembilang dibagi I min, penyebut dibagi I min kan, jadi I max per I min min 1, I max per I min plus 1 ya. Jadi 1 plus F minus 1 plus F, yang bawahnya 1 plus F tambah 1 plus F. Jadi inilah F per 2 plus F. Ini adalah visibilitasnya. F-nya bisa dikembalikan ke R. Tadi definisinya ada R. Anda bisa buktikan sendiri gampang nih. 2R 1 plus R kuadrat. Nah, yang penting apa? Oh, ternyata kontrasnya itu melulu hanya ditentukan oleh R-nya saja, yaitu kualitas dari koefisien refleksinya itu. Itu kontrasnya. Nah, jadi kalau Anda ingin kontrasnya besar, Anda bisa lihat di sini, Anda mainkan di R-nya di sini ya. Kapan itu? Ya kalau R-nya besar gitu ya. Kalau R-nya atau F-nya besar itu akan menghasilkan Vmax mendekati 1. Ini F ini misalnya angkanya bisa lebih dari 1, puluhan, ratusan gitu ya, bahkan mungkin ribuan. Jadi duanya bisa nggak berarti kalau besar sekali. Nah kalau besar sekali maka V-nya akan 1. Dan Anda ingat kan visibilitas 1 itu maksimum. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah ini contoh pola variansi intensitasnya secara teoretik tadi, fungsi intensitas tadi. Anda bisa lihat nih, fungsinya itu ditentukan oleh nilai, ada buku yang memakai R kecil, ada R besar ya, atau parameternya ini saya gambar sendiri juga. Ini Anda bisa boleh lihat ini ya. Jadi kalau R-nya itu makin gede, ini R-nya makin besar, itu fungsi maksimumnya makin tajam sekali. Anda bisa lihat di sininya nyaris nge-flat gitu ya. Jadi makin R-nya besar, maka distribusinya akan makin tajam. Makin tajam. Anda lihat ini saya gambar di ruang V, jadi kelipatan dari 2V kan tadi ya. 2V, ini tetangganya 2V, jadi tambah 2V lagi, ke kiri kurang 2V gitu. Nah, untuk analisis yang tadi lebar fringy kita ambil salah satu aja, kemudian kita ambil aproksimasi sajalah. Kita aproksimasi nanti dengan kurva Lorentzian ini namanya. Nah, lebar dari fringy-nya dipakai ukuran adalah lebar setengah pinggang, full width at half maksimum ya, kira-kira kayak gitu. Yaitu lebarnya ketika tinggi intensitasnya separuh dari intensitas maksimum. Oke. Hitungannya rada rumit ini yang intinya. Lebar fringy-nya ya. Gini, kurvanya tadi akan didekati dengan kurva Lorentzian. Lorentzian itu kurang lebih 1 per, lalu di bawahnya kayak kuadrat gitu lah. Kira-kira kayak gitu. Nah, untuk itu rumusnya kita permak sedikit supaya berlaku umum. Ini yang rumus aslinya kan. I max 1 plus F sin kuadrat V per 2. Tapi rumus ini sebenarnya berlaku umum dimanapun juga, dan kita tahu polanya itu kayak gini. Jadi setiap 2V berulang lagi, kayak gini nih. Gitu. Jadi secara umum sebetulnya saya bisa menggeser rumus saya tadi untuk pusatnya pas di sini, yang di sini atau di sebelah kanannya lagi dan seterusnya. Jadi tanpa
mengubah hasilnya, saya boleh menuliskan bahwa sin kuadratnya saya ganti V per 2 minus MV. Sebetulnya ini asalnya dari gini. Dari V yang di atas ini diganti dengan V minus gitu ya. Minus 2 MV gitu. Kira-kira kayak gitu. Si V-nya. Kok diganti minus 2 MV? Kan periodenya 2 V ini. Ya, ini geser ke kanan 2V, 2 kali 2V, dan seterusnya itu sama, puncak yang sama. Jadi saya cuma menggeser satu puncak, dua puncak, dan seterusnya. Jadi rumus secara umumnya adalah sin kuadrat V dikurangi 2MV dibagi 2 berarti. Maka bisa dipecah lagi menjadi V per 2 minus MV. Di mana ini M ini orde maksimum yang kita pilih sebagai pusatnya. Nah, kalau misalnya katakanlah bahwa R-nya cukup besar sehingga bentuknya ini cukup tajam dan kita hanya tertarik di sekitar pusat maksimumnya aja, nggak jauh-jauh dari situ, nggak akan loyor jauh-jauh, maka kita berarti tertarik dengan sudut di sekitar V per 2 ini saja lah, nggak terlalu jauh-jauh dari situ. Ya ini, sorry, bukan V per 2, di sekitar sudut MV-nya ini, kalau dinyatakan dalam situ, maka nilai sudut totalnya tidak terlalu besar, jadi artinya V per 2 minus MV sudut kecil ya, di sekitar puncak tadi. Maka sinusnya dalam radian boleh diaproksimasi dengan sudutnya. Kayak biasa kan sinus theta diaproksimasi dengan theta. Nah, sehingga Anda punya seperti ini ya, V minus 2MV kuadrat per 4, ini malah sekarang dibuka gini, jadi sebetulnya dari awal ini ya, dari sini nih, yang tadi saya bilang tadi, yang minus 2MV tadi. Per 4, ya ini aproksimasi. Aproksimasi ini berlaku baik di sekitar titik maksimum intensitas yang manapun juga, orde M ya, di sekitar itu, di sekitar puncaknya. Nah, ke kanan ini adalah manipulasi matematik aja untuk nulis sedikit lain ya. Jadi ini kan ada pembagi dengan 4 ya. Supaya tidak ada 4-nya, ini semua atas bawah saya kalikan 4 ya. Jadi akan ada 4, ini kalikan 4. Kemudian ini dia bagi dengan F supaya dia murni sudut aja di sininya. Maka di sini akan ada 4 per F, yang di atas akan ada 4 I0 per F ya. Rumusnya berubah dikit jadi seperti ini. Ya, jadi sebetulnya sama aja, nggak mengubah ini juga boleh-boleh saja. Nah, fungsi yang terakhir ini adalah fungsi Lorentzian yang saya bilang tadi, sesuatu bawahnya kayak fungsi kuadrat ini kan, fungsi kuadratnya. Fungsi Lorentzian di sekitar 2MV ya, fungsi Lorentzian di sekitar 2MV. Jadi ini menggambarkan distribusi intensitas di sekitar puncak ini, tapi puncaknya bukan di 0 gini, puncaknya di 2MV manapun juga itu. Oke, nah full width at half maksimum, nah itu berarti kita peroleh dengan cara memecahkan persamaan ketika intensitasnya separuh dari yang semula kan di 0 ya. Jadi separuh dari itu, separuh itu juga ini bisa Anda coret, maka Anda memecahkan nilai V-nya untuk itu. Tidak sulit lah ya, ini nggak ada sinnya, nggak ada apanya kan gampang ini cuma kuadrat begini kok. Nah silahkan Anda pecahkan, tidak terlalu sulit, ini bisa dicoret, ini ke bawah itu F. Ketemulah plus minus 2 akar F ya, karena ini ada kuadratnya hilang V per itu. Jadi V-nya adalah 2MV plus minus 2 per akar F. Jadi artinya ini dua sisi ini, ke kanan, ke kiri, yang satunya plus, satunya minus ya, walaupun tidak di 0 ya. Tapi 2MV di sini. Nah, itu berarti full width at half maksimum itu lebar penuh pada setengah maksimum, itu berarti adalah yang plus dikurangi yang min, alias 2 kali lipat ini kan, 2 kali lipat penyimpangannya dari maksimum ini. Jadi Anda dapatkan 4 per akar F. Jadi ini lambangnya epsilon. Kadang-kadang rada khawatir nanti kacau sama permitivitas ya. Tapi banyak buku yang pakai ini juga, ya sudahlah. Ini full width at half maksimumnya. Jadi lebar pinggangnya adalah 4 per akar F. Ini artinya apa? Ya artinya kalau koefisien finesse-nya tadi bagus, besar, ini lebarnya kecil. Itu yang memang dikehendaki, tajam. Pola intensitasnya tajam. Nah, ini tambahan aja. Jadi selain ketajaman, didefinisikan juga perbandingan jarak antar maksimum terhadap lebar fringinya. Jadi idenya kira-kira gini, bukan hanya tajam, akan bagus juga kalau maksimum-maksimumnya itu jauhan gitu. Jadi kurang lebih jarak dibanding itunya berapa gede sih gitu. Jadi kan Anda ngomong lebarnya sempit itu relatif ya. Lebar distribusinya sempit, nanti Anda nanya lagi seberapa sempit gitu. Jadi ini lebih tajam lagi.
Ya oke deh, kalau gitu kita hitung relatif lah terhadap jarak dua maksimum. Jadi maksimum dengan maksimum dibandingkan dengan lebar dia gitu. Nah itu berapa gede? Maka didefinisikan nih koefisien Venus. Celaka, ini namanya sama lagi ya. Harus dicek. Tapi namanya mirip-mirip, saya suka ketukar-tukar juga terus terang. Yang satunya namanya parameter Venus, satunya koefisien Venus. Nanti saya cek juga yang mana karena namanya mirip sekali. Jadi si huruf F juga ini yang dibuat curly ya. F itu berarti lebar jarak antara dua maksimum 2V dibagi full width at half maksimum. Ya nggak masalah sih, hasilnya tetap aja sebanding dengan akar F ya. Jadi berbanding terbalik dengan full width at half maksimum. Kalau ini artinya gini, kalau ini epsilonnya itu adalah kecil, ramping, tegas, tajam, maka F ini, F curly ini harus besar. Itu menggambarkan kontras yang besar sekali. Jadi yang maksimumnya kelihatan segaris yang tajam terang gitu, lalu terang yang berikutnya jaraknya kelihatan memang jauh gitu, jadi artinya tegas gitu ya. Nah ini kalau nggak salah yang ini namanya bukan koefisien ini, parameter Venus ini. Nah parameter Venus ini menjadi ukuran mutu interferometer ya, katanya saya juga nggak pernah praktek dengan ini ya. Kalau yang bagus bisa 1000 sampai nilainya, Anda bisa bayangkan ini 1000 itu si F-nya ini ya, berarti akar 1030-an, ini 3/2 jadi sekitar 40-50 yang ininya. Ya. Kemudian kalau yang biasa-biasa aja sekitar 30 gitu ya. Jadi ini ukuran kualitas dari interferometernya. Nah, ini masalah penggunaannya. Dipakai untuk apa sih ya? Oops. Dipakai untuk apa gitu. Oke, slide masih bisa dilihat? Masih, Pak. Oke. Salah satu penggunaan penting adalah sebagai monokromator. Monokromator itu alat untuk menyaring panjang gelombang sehingga nanti yang dilewatkan itu panjang gelombang tertentu aja, yang lainnya disaring gitu ya, diblok gitu. Itu monokromator salah satu fungsinya misalnya. Kita masih melanjutkan parameter spektroskopi ya. Oke. Ada 2 sebetulnya. Tapi saya harus sudahi sampai di sini karena ternyata udah jam 10 ya, nggak bisa penuh hari ini. Seperti yang saya bilang kemarin, saya harus memberikan presentasi juga online sih. Jadi nanti kan kita lanjutkan pada hari Jumat ya. Ingatkan saya, kita mulai sampai spektroskopi ini ya. Saya akan catat spektroskopi parameternya ya. Spektroskopi. Oke, lalu sedikit berita. Kemarin koreksi yang juga Anda berikan ke saya untuk yang kuis kita yang terakhir, saya cek iya benar kebalik, itu sudah saya betulkan, saya grading ulang yang kebalik sama satunya lagi yang rombus itu ya, yang sudutnya waktu ngitung saya lupa pengalinya harus sampai 4 itu, saya regrade ulang semuanya, udah jadi nilainya naik memang, jadi rata-rata kelas 14 lumayan lah sekarang 19, jadi naik sedikit ya. Baik, pagi ini sampai di sini saja. Sampai ketemu pada hari Jumat nanti ya. Kita selesaikan itu. Saya kira bisa sampai lanjut ke difraksi ya. Dan barangkali mungkin ada baiknya mulai mikir-mikir RBL ya. RBL itu pada dasarnya Anda kalau dari tahun-tahun sebelumnya juga itu membuat tulisan pendek, boleh tentang percobaan yang Anda lakukan yang berhubungan dengan gelombang, alat peraga gelombang, atau tulisan aplikasi gelombang, tapi jangan membahas satu paper penuh, nggak masuk akal itu dengan waktu yang singkat, presentasinya 15 menit dan sebagainya gitu ya. Anda boleh coba ya, mulai rundingan tentang itu. Saya nanti juga mungkin akan memberikan saran-saran topik tadi ya. Salah satunya memang kalau Anda mau percobaan menggunakan pola-pola interferensi dan lainnya kayak gini, Anda harus menggunakan sumber laser sih kalau yang paling gampang, karena laser itu sangat koheren gitu. Walaupun memakai percobaan yang tetap sumber awalnya pakai laser, salah satunya. Nah kalau kayak gitu kan kadang-kadang Anda perlu ancang-ancang dulu ya, apakah membeli lasernya, laser pointer atau apa dan lain sebagainya. Jadi boleh ancang-ancang ini ya. Mungkin dalam 1 minggu ini saya akan coba rumuskan supaya bisa segera mulai Anda. Karena nanti ada presentasi juga, jadi waktunya kalau bisa kita lakukan sebelum kuliah berakhir ya. Oke, sampai di sini pagi ini. Terima kasih ya. Pak, tanya Pak. Ya. Halo, ada yang mau nanya? Ya. Artinya di fase ini sampai ini lah ya Pak.
Sorry, apa kurang jelas? Yang difraksi nanti itu bahan fraksi ya Pak? Yang apanya? Bahan difraksi. Oh, bahan difraksi iya nanti. Hari Jumat itu masuk kita. Intervensinya kan udah mau habis ya. Difraksi udah saya upload bukan? Sudah Pak. Ya, jadi difraksi itu masih bagian dari ini, itu Jumat. Kemudian nanti terakhir itu babnya adalah bab tentang waveguide ya, pandu gelombang. Pandu gelombang juga udah selesai sih, kemarin liburan itu saya selesaikan, tapi mungkin belum saya upload, saya lupa ingat. Kalau sudah saya upload ya syukurlah Anda cek aja. Kayaknya jangan-jangan udah gitu ya. Jadi kita udah menjelang selesai juga. Kuliah paling tinggal sekitar 3 minggu, 4 mingguan ya. Ya, jadi kita masih harus itu, lalu masih harus mempersiapkan RBL itu, lumayan tuh untuk komponen nilai Anda. Dan kelompoknya kelompok PR itu, oleh karena itu makanya saya anjurkan untuk mulai runding-runding gitu ya. Kira-kira apa? Bukan, saya nggak butuh yang apa namanya, wah ini membahas rumus yang canggih, nggak karuan, nggak sih, lebih baik sesuatu yang Anda mengerti, Anda jelaskan, Anda ini, lalu ulasannya cukup detail, kuantitatif gitu ya, dan menunjukkan pemakaian ilmu gelombangnya, itu mah bagus. Itu yang ngarahnya ke situ aja, ya sederhana. Ya ilustrasinya seperti percobaan yang saya lakukan itu contohnya, itu nggak mesti seperti itu, tentu saja carilah yang lain juga nggak apa-apa. Ketika coba di rumah kayak begituan, seperti yang saya bilang ke Anda, tidak mudah dan hati-hati dengan mata ya, karena laser itu kuat sekali. Saya pakai laser hijau yang ternyata amat sangat terlalu kuat itu, silo sekali ya. Tapi saya surprise harganya murah ternyata. Ya tidak mahal banget gitu. Ya silakan Anda mau yang lain-lainnya juga nggak apa-apa, malah lebih bagus lagi. Ini hanya sekedar ide, pemantik ide aja ya. Baik, selamat pagi ya sampai di sini. Pak, mau tanya Pak.